Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anwa'i su'i adabil murid al-mufdi ila atbihi nuzuluhu an muqtadayatil haqiqat ila rukhasi syariat. Faqad udwadha minal jinayatil azimah al-mujibalin khitati rutbah wal bu'di an mahalil qurab. Waliyadha qalu idza ra'aital murid in khata an rutbatil ila rukhas syariah fa'lam annahu qad naqadu ahdah ma'allah wa fasakha aqdah baina Allah. Ngono ya. Menakutkan ini. Dan termasuk bagian daripada su'il adab, bagian daripada jeleknya adab seorang murid. Murid itu orang yang berkehendak menuju Allah, orang yang berkehendak mencari ridho Allah, orang yang berkehendak dekat dengan Allah, orang yang berkehendak bersanding dengan Allah. Kabeh iki murid, kita juga murid, saya juga murid, sampean juga murid, semua Arya juga murid. Mana ya? Dengarkan ya. Termasuk murid yang memiliki atau terjerumus dalam su'il adab, jeleknya adab, yakni atau yang sangat besar jeleknya, kerusakannya, turunnya murid tadi, terjatuhnya murid tadi. Yang pertama bisa memandang hakikat, turun kepada mencari enteng-entengnya syariat saja. Jadi orang itu kalau sudah tandanya orang itu tinggi, dia itu sudah bisa masuk pada rutbatil hakikat. Ono Allah. Untuk dirinya juga dia langsung melihat Allah. Untuk orang lain dia juga langsung melihat Allah. Kalau urusan pekerjaan yang sifatnya kewajiban, dia menggunakan syariat ketat, badannya baik. Tapi ketika ada ujian, melihat kesalahan orang, dia itu langsung melihat hakikat Allah kabeh. Intinya katanya menyifati Allah itu tidak tanggung-tanggung, menyifati Allah itu ya totalitas. Saya itu kemarin waktu Al-Maghfurlah Romo Kiai siapa Ihsan ya wafat. Saya itu kok mikir, Kiai banyak yang wafat, ulama banyak yang wafat. Siapa ini yang jogo dunyo ini? Siapa yang nyonggo dunyo? Kok nurani ini langsung bentak pada akal saya. Kau itu gimana? Yang nyonggo dunyo ya yang punya dunyo. Yang menyangga dunia ya yang punya dunia. Oh iya, nyipati Allah, yes, wong Allah enek kok apa kok dibingungkan sendiri. Wong Allah ada kok kau yang bingung. Allah. Semuanya Allah. Jangan gampang sampai cari Allah. Enak gitu loh. Enak. Al-Hafidz, Allah itu juga yang menjaga kok. Al-Hadi itu bukan kamu tapi Allah. Kondisi kayak gini banyak hikmahnya juga. Mungkin daripada hidayah Allah, corona ini juga membawa hikmah. Banyak anak kecil yang tidak sekolah, anak kecil kelontang-kelantung, akhirnya sama orang tuanya dipondokkan. Pondok enak, pondok elih, pondok induk, daripada tidak jelas. Akhirnya pondok di mana-mana juga tidak muat-muat. Ini menunjukkan Allah itu betul-betul Al-Hadi. Jadi Allah dapat musibah, Allah kabeh mau apa lagi? Itu namanya apa? Masuk dalam rutbatil hakikat. Berarti menunjukkan dia sudah kurub dengan Allah, dia sudah tinggi dengan Allah. Jadi ojo gampang ngeklaim orang kayak kalau ndak dengan dia dosa keliru. Kaya dunya ate kiamat gara-gara dheweke ndak didukung. Wah.
Sehingga kiamat itu apa dhewe? Yang bikin kiamat itu Allah. Pernah satu cerita, Nabi Ibrahim itu didatangi orang kafir minta makan. Pak Ibrahim, saya minta makan. Agamamu apa? Saya agamanya Majusi. Oh, ya enggak bisa, kamu harus Islam dulu. Kamu harus ikut agama saya. Dia mikir, saya ini lapar. Kalau enggak makan, khawatir saya mati. Kalau makan, saya harus masuk agamanya Ibrahim. Dia mikir, bawalah, enggak, saya enggak ikut agamamu. Masa makan saja harus ikut agamamu? Ya sudah, kalau kamu enggak mau ya berarti kamu jangan minta makan saya. Pergi dia. Loh, Ibrahim langsung ditegur sama wahyu sama Allah. Ibrahim, dalam ya Allah, kau tahu orang itu kira-kira umur berapa? Kira-kira ya 50-60 ya Allah. Iya. Terus dia itu Majusi mulai kapan? Ya mulai kecil. Terus kira-kira orang itu selama sebelum ke dirimu, sebelum minta kamu, dia itu kenyang apa lapar? Kenyang. Laparnya kapan? Tadi, kemarin. Loh, saya Ibrahim, dia Majusi 50 tahun lebih, tak kasih makan terus. Kenapa kau yang hanya 1 jam melihat Majusi sudah tidak mau ngasih makan? Yang lain itu ribuan, ratusan ribu, tak kasih makan. Kamu hanya 1 menit melihat orang Majusi sudah tidak ngasih. Oh iya, celuk. Woi, Cak, woi, Pak, sini. Ini makan loh. Kok malah dikasih makan? Ditegur Allah saya. Nanti semuanya itu Allah. Akhirnya gara-gara dia itu tersentuh kok sampai gini Pak Ibrahim ini ya. Allahnya kok sampai akhirnya dia masuk Islam sendiri. Nah ini namanya bahasa-bahasa wahyu, bahasa-bahasa hakikat. Allah kabeh gitu. Ya kita ikhtiar. Sekarang saya itu urusan santri, urusan umat, belajar hakikat saja. Insyaallah kabeh. Jadi termasuk orang yang jatuh, orang yang su'ul adab, yang sudah bisa masuk pada ranah hakikat, jatuh kepada mengentengkan syariat, salah syariat. Loh, termasuk ngentengnya syariat itu juga jatuh. Wong lakoni maksiat nanti Allah lek sing ngapura prak yo ngapura. Lah ini 5 wali kot mekake kot, ini kurang ajar ini. Kalau untuk dirinya maka cari yang terbaik secara syariat. Kalau orang lain pandanglah dengan pandangan hakikat. Maksiat kalau Allah memberikan hidayah saya akan baik sendiri. Kalau Allah ya walah Allah. Sampai-sampai ada orang gedange pisangnya tetangganya dipotong, tuas bawa pulang loh. Itu pisang saya, bukan ini milik Allah ini. Biacok ceriak ndase. Lho kok mbok bacok? Saya yang ngenakdir mbacok, kamu itu Allah. Enggak benar itu. Enggak benar. Jangan bilang hakikat, jangan bilang takdir. Usaha, takdir itu setelah usaha. Kalau untuk kita takdir itu setelah usaha. Jadi jangan mencari rukhsus syariat, endeng-endengnya syariat, nakal, ndablek, tapi dia mengatakan ini takdir Allah. Tempeling plak itu nanti lu kok mbok tempeling, ini juga takdir Allah nempeling kamu ini. Enggak bisa. Harus usaha sampai kita geduk baru bilang ini takdir, ini dari Allah. Atau tiba-tiba ada cobaan, dak. Ya, ini takdir, ini dari Allah. Banyak orang mati ya umpama.
pas tepak saudaramu, pas tepak apamu atau saudara. Takdir sebelum dia lahir takdirnya sudah ada. Nah, itu benar. Jadi aja gampang-gampang mengambil enteng-entengnya syariat, pelanggaran syariat, maka kau kait-kaitkan Allah, itu termasuk su'ul adab, kejelekan adabnya murid yang menjadi hijab, menjadi jatuhnya derajat, jauhnya dia dari makam dekat kepada Allah. Orang itu berarti telah merusak janjinya kepada Allah. Karena apa? Janjinya kepada Allah, dia terus akan bersyahadah, Al-iradah istidamatul qaddi wa tarkur rohah wa laisa syai'un adhara 'alal murid min musamahatin nafs fi qabulil rukhas wa ta'wilat. Jadi kata-kata murid itu kan berkehendak. Berkehendak itu ya semangat terus melanggengkan rekoso, melanggengkan jerih payah, meninggalkan enak-enak. Itu murid, Gur. Murid itu dari kata arada yuridu iradatan wa muradan fa huwa muridun. Lah, murid itu iradah, Mas. Iradah itu berkehendak, bersemangat, Gur. Jangan mengaku murid kalau gelendang-gelendeng. Nanti kalau mau pintar, ya dipintarkan sendiri sama Allah. Diapurmu itu. Murid itu semangat. Ketika ada cobaan, nah itu mengatakan Allah. Semangat, ada cobaan, Allah. Ada apa? Allah. Iradah itu ya semangat terus. Kita harus selalu berusaha mendekat dengan Allah. Mendekat dengan Allah. Katanya Mbah Munoto, zaman saiki kudu senang, harus senang selalu mendekat pada sumber kebaikan, sumber obat, jangan dekat dengan sumber kejahatan dan sumber penyakit. Apa sumber obat, sumber kebaikan? Ya Allah. Tulus, iradah, semangat. Oh ngono ya jadi. Sedangkan sumber masalah, sumber penyakit apa? Nafsu, setan, was-was. Jadi murid itu harus iradah, selalu memokuskan dan memaksimalkan semangatnya. Murid yang jatuh, murid yang kehilangan status, yakni murid yang mengentengkan dirinya, murid yang menakwil-nakwil. Gelem mondok wis apik anak sekarang. Itu murid yang jatuh itu. Mau mondok itu sudah baik anak sekarang itu. Lumayan. Daripada lo itu bukan murid itu, bukan murid. Murid itu iradah, semangat terus. Kalau semangat terus baru murid. Kerumut. Di ulum barang. Ulum murid itu ya iroda, aroda yuridu irodatan, selalu berkehendak. Aroda ngarepake, selalu berkehendak. Tek 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 tek. Tak kenal lelah, baru murid. Saya ini saja masih kategori murid wis cocok embuh belum saya ini. Muga sudah masuk murid ya. Harus. Saya itu muridnya tapi murid terpaksa. Tapi eman ndak ngaji kemarin, ndak ngaji, saya ndak ngaji lagi eman. Nanti pasti ada ilmu yang tertinggal, ngaji. Padahal saya itu ambeyane lagi kumat ini. Kalau beol berak metu darah, sok ndak ngaji eman. Kemarin sudah ndak ngaji, ngaji lagi ya eman. Tapi saya nemu, oh itu ya, ini yang saya cari itu di sini ini ilmu ini, masya Allah, masya Allah. Wan, eman di irodah di situ ternyata. Wa qala Yusuf bin Husain radhiyallahu anhu idza ra'aital murid yastaghil bi rukhas fa'lam annahu la yaji' min syai'un. Baik ya. Dengarkan mut. Katanya Yusuf bin Husain,
ketika kau melihat seorang murid hanya sibuk dengan santai-santai, ngenteng nih syariat, tenang-tenang, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Tidak akan datang kepadanya hidayah, tidak akan datang kepadanya laduni, tidak akan datang kepadanya terbukanya hijab. Tapi kalau betul-betul memaknai murid dengan kelakuannya, irodah, karep. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalanku akan saya bukakan. Kadang tidak hanya yang dilihat, tidak hanya yang dari luar dia dapat, dari dalam ceres. Hidayah, taufik, isyarah, inspirasi. Dengan kesemangatan akan selalu muncul inspirasi. Moga-moga terus semangat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.